Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Cut yang dirilis pada tahun 2000. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Vanessa yang sedang berada di rumah bersama sang ibu dan adiknya. Saat Vanessa baru selesai mandi, ia secara tidak sengaja melihat tulisan "Now You Die". Vanessa yang melihat hal itu lebih memilih untuk menghiraukannya saja dan memutuskan untuk mengenakan pakaian. Tak berselang lama, Vanessa mendapatkan telepon dari sosok misterius. Mulai dari situlah, Vanessa menjadi sangat panik dikarenakan ada sosok misterius yang mulai menerornya. Tiba-tiba pintu kamar Vanessa didobrak dan muncullah sosok psikopat dengan menggunakan topeng. Psikopat itu membawa senjata tajam dan berniat untuk membunuh Vanessa. Setelah berhasil membunuhnya, ternyata pembunuhan itu tidaklah sungguhan, melainkan itu hanyalah syuting untuk sebuah film bergenre horror thriller yang berjudul Hot Blooded. Sang sutradara bernama Hilary langsung menghentikan syuting itu karena sang aktor yang memerankan psikopat di balik topeng bernama Brad menjalankan aktingnya tidak sesuai dengan skrip. Dalam skrip tertulis bahwa Brad harus membelah perut Vanessa terlebih dahulu sebelum membunuhnya dan menyayat leher Vanessa. Akan tetapi yang dilakukan Brad malah langsung menyayat leher Vanessa. Karena hal tersebut, Hilary pun menjadi marah dan mulai mempermalukan akting buruk yang dilakukan oleh Brad di depan yang lainnya. Kesalahan yang dilakukan oleh Brad membuat seluruh kru terpaksa harus lembur untuk mengulanginya dengan syuting tersebut. Pada malam harinya saat Hilary tengah bersantai, tiba-tiba ia didatangi oleh Brad dengan membawa topeng dan juga senjata tajam. Karena kebetulan Brad berada di ruangannya, Hilary pun memberitahukan Brad bahwa perannya sebagai psikopat akan digantikan oleh orang lain. Perkataan dari Hilary pun membuat Brad menjadi sangat kesal. Ia kemudian menggunakan topeng psikopat dan mengambil senjata tajam untuk membunuh Hilary. Lalu tak berselang lama, Vanessa datang untuk mencari Hilary. Namun ia malah terkejut setelah melihat Hilary yang sudah tewas bersimbah darah. Di saat yang sama pula, Brad muncul dan mencoba untuk membunuh Vanessa. Terjadilah pertarungan antara Brad dan Vanessa. Beruntungnya ada seorang pria bernama Losman yang datang sehingga membuat pandangan Brad teralihkan. Kesempatan itu kemudian diambil oleh Vanessa untuk menusuk Brad hingga Brad pun tewas seketika. Semenjak kejadian tersebut membuat Vanessa dan Losman menjadi sangat-sangat trauma. Bahkan mereka berdua tidak ingin lagi syuting bergenre horror thriller. 12 tahun kemudian memperlihatkan Losman yang saat ini menjadi salah satu dosen mata kuliah perfilman di sebuah universitas. Sudah selama 12 tahun film Hot Blooded tidak pernah dilanjutkan lagi. Lalu salah satu mahasiswi Losman yang bernama Raffi berniat untuk melanjutkan film Hot Blooded yang tidak pernah diselesaikan sampai sekarang. Tentu niat dari Raffi tidak diperbolehkan oleh Losman sebab Losman itu sendiri masih memiliki trauma di masa lalu akibat syuting film tersebut. Meskipun Losman melarangnya untuk melanjutkan film Hot Blooded, namun Raffi tetap ngotot ingin membuat film tersebut. Selesai dari kelas, Raffi bersama temannya yang bernama Hester mulai menghampiri Losman untuk menanyakan alasan Losman tidak mengizinkan mereka untuk melanjutkan film Hot Blooded. Losman kemudian menceritakan bahwa beberapa tahunnya lalu ada beberapa orang yang mencoba menyelesaikan film itu, namun semua orang yang ingin menyelesaikan film itu malah bernasib tragis. Tak hanya itu saja, orang yang berani menonton cuplikan Hot Blooded maka orang tersebut juga akan mati dengan misterius. Losman beranggapan bahwa mungkin film Hot Blooded memiliki kutukan, jadi siapapun yang ingin menyelesaikan film tersebut atau menontonnya pasti akan meninggal dengan misterius. Raffi dan Hester yang mendengar cerita dari Losman malah menganggap bahwa itu adalah omong kosong. Mereka pun pada akhirnya memutuskan untuk melanjutkan film Hot Blooded yang sudah bertahun-tahun tidak diselesaikan. Lalu Raffi dan Hester membentuk sebuah tim dalam memproduksi film Hot Blooded. Di antaranya ada Hester itu sendiri yang akan menjadi produser, Raffi yang akan menjadi seorang sutradara, Demin, Rick, Jim, Julie, Pauli, dan pacar Pauli yang bernama Casey. Sebelum itu, Hester dan Raffi mencoba menghubungi Vanessa dan mengajak Vanessa untuk melanjutkan syuting film Hot Blooded. Vanessa pun awalnya ragu-ragu untuk syuting acara film seperti itu lagi, namun karena sudah 12 tahun ia beristirahat dari dunia perfilman, akhirnya Vanessa setuju dan mau ikut dalam syuting film Hot Blooded. Vanessa pun dijemput langsung oleh Raffi dan Hester di bandara. Setelah itu mereka semua berkumpul di sebuah bioskop untuk menonton cuplikan film Hot Blooded yang sampai saat ini belum diselesaikan. Di bioskop itu, Julie membawa salah seorang pria bernama Bobby yang nantinya akan menjadi pemeran sang psikopat. Tanpa berlama-lama lagi, orang di balik layar bernama John langsung memutarkan cuplikan film Hot Blooded. Saat film sedang berjalan, di sini Vanessa dan Raffi terlihat sangat ketakutan.
Karena masih memiliki rasa trauma akibat pembunuhan bertahun-tahun yang lalu, membuat Vanessa lebih memilih untuk tidak menonton film itu dan segera keluar dari bioskop. Sesaat setelah Vanessa keluar, Raffi mulai merasakan hawa yang tidak mengenakan di mana dirinya merasa seperti diawasi dari kejauhan. Meskipun Raffi merasa ketakutan, tapi dengan terpaksa Raffi pun menonton film Hot Blooded sampai selesai. Tanpa disadari oleh Raffi, seluruh teman-temannya tewas akibat tersayat di bagian leher. Pada awalnya Raffi merasa panik, tapi ternyata itu hanyalah prank untuk menakut-nakuti Raffi. Raffi pun menjadi bad mood akibat dikerjai oleh teman-temannya sendiri. Setelah film selesai, Hester pun mulai mencari John, namun John sama sekali tidak bisa ditemukan. Keesokan harinya, Hester dan yang lainnya mulai mempersiapkan semua peralatan dan segera pergi ke lokasi syuting. Hester juga mengajak Lost Man untuk ikut memantau syuting yang akan mereka laksanakan. Hester memberitahu Lost Man bahwa mereka sudah menonton cuplikan film Hot Blooded, tapi sampai sekarang mereka semua masih dalam keadaan baik-baik saja. Di sana tak lupa Hester juga membawa cuplikan film asli dari Hot Blooded. Rumah yang akan dijadikan syuting itu ternyata dimiliki oleh seorang pria bernama Drivet. Jadi Hester menyewa rumah itu untuk sementara waktu. Lalu mereka semua pun berkumpul di ruang tengah membahas sedikit tentang kelanjutan dari cerita Hot Blooded. Setelah Raffi menjelaskan semuanya, Bobby pun mulai bersiap-siap dengan menggunakan kostum. Hari pertama syuting pun segera dimulai. Saat syuting sedang berlangsung, Paulie dan Cassie secara diam-diam pergi ke dapur untuk melakukan mantap-mantap. Tanpa disadari oleh mereka berdua, pria bertopeng secara perlahan mendekati mereka dan langsung memenggal kepala dari Paulie. Tak hanya itu saja, pria misterius itu juga membunuh Cassie dengan sangat sadis. Singkat cerita saja, syuting di hari pertama berjalan dengan lancar. Karena mereka semua sudah kelelahan, Hester dan yang lainnya bergegas memasuki mobil untuk kembali ke penginapan. Tapi di sini Hester merasa sangat bingung dengan keberadaan dari Paulie dan Cassie yang tidak terlihat sejak awal. Awalnya Hester berpikir positif bahwa mungkin saja Paulie dan Cassie sudah kembali ke penginapan terlebih dahulu. Sesampai di penginapan, Lost Man dan Vanessa sempat berbincang-bincang satu sama lain mengenai trauma mereka di masa lalu. Sementara itu di tempat lain, petugas kebersihan bioskop sempat melihat darah yang berceceran. Petugas itu langsung menelusuri bercak darah tersebut dan alangkah terkejutnya karena melihat John yang sudah tewas dengan mengenaskan. Keesokan paginya, Hester didatangi oleh dua orang detektif bernama Lan dan Carter. Mereka berdua memberitahu Hester bahwa John telah tewas dengan mengenaskan. John terakhir terlihat bersama dengan Hester, jadi detektif itu mulai menanyakan beberapa pertanyaan pada Hester mengenai kematian dari John. Hester dan Raffi pun menjelaskan bahwa mereka tidak ada sangkut pautnya dengan penyebab kematian John. Bahkan setelah cuplikan film Hot Blooded selesai diputar, Hester pun sama sekali tidak bisa menemukan keberadaan dari John. Mendengar hal tersebut, Lan dan Carter pun segera pergi dari tempat itu dan akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi di lain waktu. Kemudian Hester dan Raffi sadar kalau kru mereka yaitu Paulie dan Cassie telah menghilang dan tidak ada di penginapan. Dengan hilangnya dua kru tersebut membuat Raffi menjadi bimbang apakah ingin melanjutkan syuting film Hot Blooded atau tidak. Hester di situ masih berpikir positif bahwa mungkin saja Paulie dan Cassie sedang menginap di hotel mewah. Jika nanti mereka berdua tidak kelihatan saat syuting, maka Hester berjanji pada Raffi untuk menelpon pihak kepolisian dan memberitahukan hilangnya mereka berdua. Akhirnya mereka semua pun melanjutkan syuting di hari kedua. Di hari kedua syuting, Jim diminta oleh Raffi untuk memindahkan mobil agar bisa digunakan untuk keperluan syuting. Ketika Jim ingin memindahkan mobil tersebut, Jim sempat melihat sosok dengan menggunakan topeng. Pada awalnya Jim mengira bahwa itu adalah Bobby. Tapi ternyata sosok itu tidak segan-segan untuk membunuh Jim di tempat. Selagi menunggu Jim memindahkan mobil, Raffi dan yang lainnya akan mengambil beberapa pasien Vanessa yang diserang oleh psikopat. Sementara itu, Hester mencoba menelpon pihak kepolisian dan memberitahukan tentang hilangnya dua kru mereka yaitu Paulie dan Cassie. Namun sayangnya di tempat itu tidak terjangkau oleh sinyal, sehingga Hester tidak bisa menelpon polisi. Kemudian Hester pun terkejut melihat darah yang menetes dari atas dan ternyata itu adalah mayat dari Cassie. Melihat hal itu membuat Hester menjadi sangat ketakutan. Tak hanya itu saja, Hester juga melihat sosok bertopeng dan ia sadar bahwa dia bukanlah Bobby. Lalu Hester bersembunyi di sebuah gudang yang berada di dekat sana. Ia berusaha untuk berteriak, tapi sayangnya teman-temannya lain tidak bisa mendengar teriakan tersebut. Sosok psikopat itu secara pelan mendekati Hester dan tanpa ragu-ragu lagi, psikopat itu membunuh Hester di tempat.
Kembali lagi ke Raffi. Raffi terlihat sangat bingung dikarenakan seluruh kru menghilang satu persatu. Mulai dari Paulie dan Casey yang menghilang, sekarang Jim dan Hester yang malah menghilang juga. Raffi mencoba mencari Jim yang tadi ia suruh untuk memindahkan mobil, akan tetapi ternyata Jim tidak ada di mobil tersebut. Di saat yang sama, Raffi pun bertemu dengan Lost Man. Mereka berdua sempat berbincang-bincang satu sama lain, dan Raffi mengaku bahwa Hillary merupakan ibunya sendiri. Itulah salah satu alasan mengapa Raffi berkeinginan untuk menyelesaikan film Hot Blooded. Saat mereka tengah berbincang, Lost Man sadar kalau ban mobil mereka semua telah ditebas oleh seseorang. Sehingga dengan begitu, mereka tidak akan bisa pergi dari tempat itu. Mereka berdua pun menjadi sangat bingung siapa pelaku yang membuat ban mobil yang menjadi seperti itu. Raffi memutuskan untuk mencari kru-kru yang menghilang. Sementara itu, Bobby yang tengah bersantai tiba-tiba didatangi oleh psikopat tersebut. Di sini Bobby merasa bingung kenapa ada sosok lain yang menggunakan kostum sepertinya. Ketika Bobby lengah, psikopat itu langsung membunuhnya di tempat. Kini psikopat itu pun sedang menyamar menjadi Bobby agar dia lebih mudah dalam membunuh kru yang lainnya. Syuting pun segera dilanjutkan, di mana pada scene kali ini Bobby alias psikopat disuruh menusuk Vanessa dengan menggunakan senjata yang sudah dimodifikasi. Tanpa ada yang mengetahuinya, psikopat itu diam-diam menukarkan senjata modifikasi dengan senjata sungguhan. Tak bisa lama datanglah seorang wanita bernama Martha yang merupakan istri dari Drivet. Martha pun memberitahu Lost Man bahwa rekaman cuplikan film Hot Blooded yang dibawa oleh Hester dan Raffi, di dalamnya terdapat sebuah kutukan mengerikan, di mana setiap orang yang telah menonton atau ingin menyelesaikan film Hot Blooded, maka otomatis muncul arwah dari Brad yang akan membunuh mereka semua. Jadi selama ini sosok psikopat tersebut merupakan arwah dari Brad yang sebelumnya pernah dibunuh oleh Vanessa. Untuk bisa menghentikan kutukan tersebut, Martha menyuruh Lost Man untuk membakar cuplikan rekaman film Hot Blooded. Sementara itu di dalam, kegaduhan pun mulai terjadi di mana arwah Brad mulai menyakiti Vanessa. Semua orang yang ada di sana segera keluar dari gedung, kecuali sang kameramen yaitu Demin. Demin mengira bahwa itu hanyalah sebuah akting biasa, jadi dia tidak ikut keluar dari tempat itu. Arwah Brad secara perlahan mendekati Demi dan langsung membunuhnya di tempat. Semua orang yang ada di luar tidak bisa pergi menggunakan mobil karena kunci mobil tersebut dibawa oleh Martha. Martha saat ini sedang mencari suaminya yaitu Drivet. Lalu Lost Man, Vanessa, dan Raffi memutuskan untuk masuk ke dalam mencari Martha, sedangkan Julie dan Ray berdiam diri di dalam mobil. Alangkah terkejutnya mereka karena ternyata Drivet dan Martha telah meninggal dunia dibunuh oleh arwah Brad. Kini arwah Brad pun mengincar Julie dan Rick yang berada di dalam mobil. Mereka berdua segera mengunci pintu mobil itu agar arwah Brad tidak bisa masuk. Tapi tampaknya arwah Brad sangatlah cerdas, di mana dia malah mengambil bensin dan ingin membakar mobil tersebut. Pada akhirnya arwah Brad pun mampu membunuh dua orang sekaligus, yaitu Julie dan Rick. Kembali lagi ke Lost Man, Raffi dan Vanessa. Lost Man kemudian menjelaskan kepada Raffi dan Vanessa bahwa cuplikan rekaman film Hot Blooded sudah dikutuk oleh Brad, sehingga siapapun yang memutar cuplikan itu akan langsung dibunuh oleh Brad. Jadi jalan satu-satunya untuk menghentikan itu semua adalah dengan membakar cuplikan rekaman film tersebut. Mendengar hal itu, mereka pun mulai bekerja sama dalam membunuh arwah Brad dengan cara membakar seluruh cuplikan film Hot Blooded. Sayangnya setelah sampai di bawah, Brad langsung menusuk Lost Man di bagian leher. Karena tak ada waktu lagi, Vanessa menyuruh Raffi untuk membakar rekaman itu, sedangkan dirinya akan mengundur-undur waktu. Raffi segera membakar rekaman itu dengan api yang sebelumnya telah dibuat oleh Brad. Di saat yang sama, polisi pun tiba di lokasi dan melihat Raffi sedang membakar sesuatu. Karena api sangat berbahaya, kedua polisi itu langsung menjauhkan Raffi dari api tersebut. Ketika rekaman itu pelan terbakar, tubuh dari arwah Brad juga ikut meleleh, sehingga bentuk fisiknya yang seram membuat Vanessa pingsan. Polisi Lan mencoba menyuruh arwah Brad untuk berhenti dan membuang senjata tajam yang dia bawa, akan tetapi Brad menolak melakukannya. Polisi Lan pun terpaksa menembaknya berkali-kali, namun tidak berefek pada tubuh Brad. Arwah Brad pun langsung membunuh polisi itu di tempat. Tak hanya itu saja, polisi Carter juga dibunuh oleh Brad. Kini Brad pun mendatangi Vanessa dan ingin membunuhnya di tempat. Vanessa pun tidak bisa kemana-mana lagi dan memutuskan untuk melompat dari ketinggian. Sementara itu, Raffi masih berusaha untuk membakar seluruh rekaman film itu sampai tidak ada lagi yang tersisa. Arwah Brad yang sudah melemah berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Raffi.
Beruntungnya ada Lost Man yang ternyata belum mati, mulai membantu Raffi dalam mengalahkan arwah Brad. Setelah berhasil menaklukkan arwah Brad, Lost Man dan Vanessa segera dibawa ke rumah sakit. Meskipun Lost Man mengalami luka yang sangat parah, dia mampu bertahan hidup dan segera pulih dengan cepat. Setelah masa penyembuhan, Lost Man dan Raffi datang menjenguk Vanessa yang masih berada di rumah sakit. Raffi dan Lost Man pun merasa sangat senang karena melihat Vanessa yang kondisinya mulai membaik. Scene akhir memperlihatkan seorang dosen yang ingin menunjukkan cuplikan rekaman yang ternyata cuplikan tersebut merupakan film Hot Blooded. Ternyata selama ini cuplikan film tersebut sudah pernah diduplikat. Dosen tersebut langsung menunjukkan cuplikan rekaman film Hot Blooded pada seluruh mahasiswanya. Saat film dimulai, dari sini terlihat arwah Brad yang mulai muncul kembali, dan sudah bisa dipastikan bahwa arwah Brad akan hidup kembali dan membunuh semua orang yang menonton cuplikan film tersebut. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.